Lu pernah nggak sih ngerasa aneh? Kenapa harga ayam kampung di pasar bisa tembus 2 sampai 3 kali lipat ayam biasa? Tapi yang beneran kaya justru bukan peternaknya. Di satu sisi orang bilang ternak itu capek, bau, ribet. Di sisi lain, tiap minggu warung, rumah makan sampai catering tetap butuh stok. Pertanyaannya simpel. Ini bisnis sebenarnya tipis atau kita aja yang belum ngerti cara mainnya? Banyak Gen Z dan milenial pengen mulai usaha, tapi mentalnya sudah kalah duluan sama kata modal. Padahal masalahnya sering bukan di modal, tapi di struktur permainan. Ayam kampung itu bukan sekedar jual daging, tapi soal gimana lu ngatur siklus hidup, supply, dan positioning pasar. Disitulah margin bisa gila, bahkan tembus 300% kalau lu paham logikanya. Video ini bukan buat ngajarin lu jadi peternak skala ribuan ekor. Gue mau bedah cara main versi pebisnis pemula, yang modalnya terbatas tapi otaknya harus tajam. Kita akan kupas gimana skema kecil bisa ngalahin pemain besar, gimana ngatur cash flow biar gak kecekik pakan, dan kenapa sebagian orang gagal bukan karena pasarnya jelek, tapi karena strateginya salah dari awal. Gue bakal bedah pola pikir yang bikin bisnis ini kelihatan biasa, padahal potensinya luar biasa. Kita akan bahas fondasi logika untung 300%, cara memilih model ternak yang efisien, sampai strategi jualan yang bikin lu nggak perang harga. Kalau lu serius mau bangun penghasilan nyata, bukan sekedar wacana, tonton ini sampai habis. Sekarang kita masuk ke cara kerjanya dulu, biar lu ngerti kenapa angka 300% itu bukan mimpi kosong. Pertama, lu harus paham satu hal penting. Margin 300% itu bukan sulap dan bukan markup ngawur. Itu hasil dari kombinasi 3 hal. Harga beli bibit yang tepat, biaya pakan yang terkendali, dan harga jual yang diposisikan sebagai produk premium. Banyak orang cuma fokus ke berapa harga jual, padahal kunci besarnya ada di struktur biaya. Kalau fondasinya sudah bocor, mau harga tinggi pun tetap seret. Jadi kita mulai dari logika dasarnya dulu. Ayam kampung itu punya positioning alami sebagai produk sehat, alami, dan lebih gurih. Secara pasar, permintaannya stabil karena segmennya beda dengan ayam broiler. Restoran tradisional, catering hajatan, sampai konsumen rumah tangga tertentu rela bayar lebih mahal. Artinya, dari awal ini bukan bisnis perang murah, tapi bisnis diferensiasi. Ibarat lu jual kopi specialty, bukan kopi saset. Sekarang masuk ke struktur biaya. Misal lu mulai dengan 100 ekor DOC ayam kampung dengan harga rata-rata Rp8.000 per ekor. Berarti modal bibit Rp800.000. Tambah pakan dan vitamin selama 3-4 bulan misalnya, total 3 juta. Katakan total biaya produksi lu sekitar 4 juta untuk 100 ekor sampai siap panen. Di titik ini banyak orang berhenti dan bilang, ya paling untung tipis. Padahal yang jarang dibahas adalah tingkat kematian dan manajemen panen bertahap. Anggap 10% mati, sisa 90 ekor, jika berat rata-rata 0,9 sampai 1 kg dan harga jual hidup Rp45.000 sampai Rp55.000 per ekor, ambil rata-rata 50.000, maka omset lu 4,5 juta. Sekilas cuma untung 500.000, terlihat kecil. Tapi itu skema jual mentah ke pengepul, bukan skema margin maksimal. Disinilah strategi pertama bermain. Jangan berhenti di model jual hidup. Kalau lu potong sendiri dan jual dalam bentuk karkas, harga bisa naik signifikan. Bahkan lebih tinggi lagi kalau lu punya channel langsung ke warung atau end user. Margin bukan cuma soal ternak, tapi soal distribusi. Lu geser satu level dalam rantai pasok, margin ikut naik. Strategi kedua adalah efisiensi pakan lewat sistem semi-umbaran. Banyak pemula terjebak pola full kandang yang bikin ketergantungan 100% pada pakan pabrik. Padahal ayam kampung secara karakter bisa cari makan tambahan seperti serangga dan dedaunan jika lahannya mendukung. Ibarat lu punya motor tapi tiap hari beli bensin eceran, jelas boros. Dengan sistem semi-umbaran, biaya bisa ditekan 15-30%. Strategi ketiga adalah main di skala kecil tapi berputar cepat.
Jangan nunggu ribuan ekor baru merasa serius. Fokus dulu bikin 50-100 ekor konsisten per siklus. Yang bikin orang gagal bukan karena skalanya kecil, tapi karena mereka berhenti di tengah jalan. Bisnis ini seperti nanam pohon. Hasilnya nggak instan, tapi kalau siklusnya stabil, cash flow mulai terasa. Sekarang gue mau lu lihat pola pikirnya. Banyak orang ngitung keuntungan per ekor, padahal yang harus dihitung adalah keuntungan per siklus dan per tahun. Kalau satu siklus 4 bulan dan lu bisa jalan 3 siklus tahun, margin kecil tadi bisa jadi akumulasi besar. Ini permainan repetisi, bukan sekali panen langsung kaya. Di separuh pertama ini lu harus ngerti logika utamanya. Margin besar datang dari kombinasi kontrol biaya dan kontrol distribusi, bukan dari nekat nambah jumlah ayam. Kalau fondasi ini sudah kuat, baru kita bisa masuk ke strategi lanjutan yang bikin angka 300% itu masuk akal secara realistis, bukan sekedar motivasi kosong. Lanjut di bagian berikutnya, kita bongkar lebih dalam sampai ke hitungan detail dan jebakan yang sering bikin orang tumbang di tengah jalan. Sekarang, gue mau tantang asumsi paling umum. Untung ternak itu tipis, yang kaya cuma pengepul. Itu benar kalau lu main 2 ekor paling bawah rantai distribusi. Data dari berbagai dinas peternakan daerah menunjukkan konsumsi ayam kampung nasional stabil dan cenderung naik tiap tahun, karena persepsi lebih sehat dan alami. Artinya pasar ada, demand ada. Yang bermasalah cuma posisi lu di rantai nilai. Kalau lu tetap jual ke pengepul, lu cuma jadi price taker, bukan price maker. Kita pakai simulasi angka yang lebih strategis. Misal 100 ekor total biaya produksi 4 juta seperti tadi. Tapi sekarang lu tidak jual hidup 50.000 per ekor. Lu potong sendiri dan jual karkas rata-rata 75.000 per ekor ke warung makan lokal. Dengan asumsi 90 ekor layak jual, omset jadi 6,75 juta. Dikurangi biaya 4 juta, laba kotor 2,75 juta dalam satu siklus. Itu sekitar 68% dari modal awal dalam 4 bulan. Sekarang bayangin, lu puter 3 siklus setahun dengan skala sama. Laba kotor bisa sekitar 8 juta lebih. Itu belum termasuk kalau sebagian lu jual langsung ke konsumen akhir dengan harga 85-90.000 per ekor saat momen tertentu seperti hajatan atau bulan ramai. Di titik ini, margin kumulatif terhadap modal awal bisa mendekati atau bahkan melewati 200-300% dalam setahun. Jadi, angka 300% itu bukan per ekor, tapi hasil dari sistem yang diputar konsisten. Anomali yang jarang dibahas adalah banyak pemula terlalu cepat ekspansi sebelum sistem stabil. Mereka lihat satu siklus untung, langsung gandakan jadi 500 ekor tanpa memperkuat manajemen pakan, sanitasi, dan pasar. Hasilnya tingkat kematian naik, biaya membengkak, pasar belum siap menyerap. Ini seperti lu baru bisa goes sepeda 5 km, tapi langsung daftar balap 100 km. Bukan gak mungkin, tapi risikonya tinggi. Mitos lain yang perlu dibongkar adalah semakin banyak ayam, semakin pasti kaya. Faktanya, dalam skala kecil menengah, kontrol justru lebih kuat. Lu bisa pantau kesehatan lebih detail, intervensi cepat saat ada gejala penyakit, dan lebih fleksibel mengatur waktu panen. Banyak kasus kegagalan bukan karena harga jatuh, tapi karena penyakit menyebar cepat akibat kepadatan berlebihan dan manajemen asal-asalan. Tantangan berikutnya adalah fluktuasi harga pakan. Statistik menunjukkan harga jagung dan pakan pabrikan bisa naik signifikan dalam periode tertentu karena faktor musim dan distribusi. Kalau struktur bisnis lu 80% tergantung pakan pabrik, setiap kenaikan harga langsung memangkas margin. Solusinya bukan marah ke pasar, tapi diversifikasi sumber pakan dan bangun cadangan kas minimal satu siklus biaya produksi. Pebisnis pemula sering lupa bahwa likuiditas lebih penting daripada gengsi skala. Sekarang gue kasih contoh realistis lagi. Misal lu bisa tekan biaya total jadi 3,5 juta lewat efisiensi pakan dan manajemen kandang. Dengan omset 6,75 juta seperti tadi, laba kotor naik jadi 3,25 juta. Dalam 3 siklus, itu hampir 10 juta laba dari modal awal 3,5 sampai 4 juta. Disinilah konsep leverage bekerja, bukan leverage utang, tapi leverage sistem yang berulang.
Bedanya pebisnis yang bertahan dan yang tumbang ada di disiplin eksekusi. Lu harus punya catatan biaya detail, data kematian, konversi pakan, dan pola permintaan pasar. Tanpa data, lu cuma tebak-tebakan. Dengan data, lu bisa tahu kapan harus panen cepat, kapan tahan sebentar untuk harga lebih baik, dan kapan harus kurangi populasi. Jadi sampai di sini, lu sudah lihat gambaran utuhnya. Margin 300% bukan cerita instan kaya dalam satu panen. Itu hasil dari strategi distribusi yang lebih tinggi, efisiensi biaya yang disiplin, dan pengulangan siklus yang konsisten. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana cara lu terapkan ini dari nol, tanpa kebingungan dan tanpa terjebak kesalahan klasik di lapangan. Sekarang, gue turunin ini jadi langkah kerja yang bisa langsung lu eksekusi. Pertama, jangan mulai dari beli ayam, tapi mulai dari cari pasar. Datangi minimal 5 warung makan, 2 catering, atau reseller daging di sekitar area lo. Tanyakan kebutuhan mereka per minggu, standar berat yang mereka mau, dan harga yang biasa mereka bayar. Kalau lu sudah pegang calon pembeli sebelum ayamnya besar, risiko lu turun drastis. Kedua, tentukan skala realistis untuk siklus pertama, misalnya 50-100 ekor. Jangan tergoda langsung besar karena lihat potensi untung. Fokus bikin satu siklus rapi. Catat semua biaya dari bibit, pakan, vitamin, listrik, sampai tenaga. Lu harus tahu biaya per ekor secara detail, bukan kira-kira. Disinilah mental pebisnis dibentuk, bukan cuma mental coba-coba. Ketiga, gunakan sistem semi-umbaran kalau kondisi lahan memungkinkan. Tujuannya bukan sekedar hemat pakan, tapi bikin ayam lebih sehat dan pertumbuhan stabil. Lu juga perlu jadwalkan vaksinasi dan kebersihan kandang dengan disiplin. Banyak kegagalan terjadi bukan karena pasar, tapi karena manajemen kesehatan yang diremehkan. Anggap ayam itu aset bergerak yang harus dijaga kualitasnya. Keempat, siapkan dana cadangan minimal 20-30% dari total biaya produksi. Ini bukan pesimisme, tapi proteksi. Kalau ada kenaikan harga pakan atau angka kematian sedikit lebih tinggi dari prediksi, bisnis lu tetap aman. Pebisnis yang tenang secara kas jauh lebih rasional dalam ambil keputusan dibanding yang kepepet uang. Kelima, mulai bangun branding sederhana meski skala kecil. Gunakan media sosial lokal, dokumentasikan proses ternak, tunjukkan kebersihan dan kualitas. Konsumen sekarang bukan cuma beli produk, tapi beli cerita dan kepercayaan. Kalau mereka lihat lu transparan dan konsisten, harga premium lebih mudah diterima tanpa harus perang murah. Dalam jangka panjang, dampaknya bukan cuma ke uang, tapi ke mental lu. Lu belajar disiplin, belajar baca angka, belajar sabar menunggu siklus panen. Setiap kali satu siklus selesai dengan untung, kepercayaan diri naik. Lu nggak lagi bergantung pada satu sumber penghasilan, dan itu memberi rasa kontrol yang kuat atas hidup lu sendiri. Hambatan pasti ada, entah penyakit, cuaca, atau pasar lagi lambat. Saat itu terjadi, jangan panik dan jangan langsung menyalahkan bisnisnya. Evaluasi data, kurangi populasi sementara kalau perlu, perbaiki manajemen, lalu lanjut lagi. Konsistensi lebih penting daripada euforia sesaat. Ingat, tujuan lu bukan sekedar punya ayam banyak. Tujuan lu adalah punya sistem yang menghasilkan uang berulang kali dengan risiko terkendali. Kalau lu jalankan langkah-langkah ini dengan disiplin selama 1 tahun penuh, lu bukan cuma punya usaha ternak, tapi punya fondasi finansial yang jauh lebih kuat dibanding kebanyakan orang yang cuma wacana mulai bisnis. Siap kita tutup dengan rangkuman paling pentingnya. Jadi, sekarang lu sudah lihat gambaran besarnya. Margin 300% di bisnis ayam kampung itu bukan soal mimpi cepat kaya dalam satu panen, tapi soal sistem yang diputar konsisten. Kuncinya ada di 3 senjata utama: kontrol biaya produksi, naik satu level dalam distribusi, dan disiplin menjalankan siklus berulang tanpa gegabah ekspansi. Kalau lu cuma jual hidup ke pengepul, margin lu tipis. Tapi kalau lu kelola distribusi dan efisiensi, angka yang tadinya terlihat kecil berubah jadi akumulasi yang besar dalam setahun. Intinya sederhana, tapi nggak semua orang mau jalani. Mulai dari pasar,
eksekusi kecil tapi rapi, catat semua angka, dan ulangi. Jangan kejar gengsi skala, kejar stabilitas sistem. Karena yang bikin orang kaya bukan satu momen panen besar, tapi kebiasaan memutar aset dengan sabar dan terukur. Sekarang pertanyaannya balik ke lu. Lu mau tetap jadi penonton yang cuma bilang, kayaknya menarik? Atau mulai riset pasar minggu ini dan tes 50 ekor pertama lu? Tulis di kolom komentar berapa target siklus pertama yang berani lu jalankan dan kenapa. Kalau video ini ngebuka cara pandang baru buat lu, share ke temen yang juga lagi cari jalan bangun usaha. Ingat, masa depan finansial lu bukan ditentukan pasar, tapi ditentukan seberapa serius lu mainin strateginya.